warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minaz-zulumati ila nur ainul Islam. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barakah manfaat ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Salam wa ashabihi lamma azamu asabta karihu al-ibil ba'd Islam. Fisilmika wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada sahabat Abdullah bin Salam dan sahabatnya ketika mereka mengagungkan hari Sabtu dan tidak menyukai onta. Setelah mereka masuk Islam, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi tidak sebagian saja, misalnya urusan nikahnya ikut Islam tapi ibadahnya tidak ikut Islam ya. Ya ibadahnya, ya nikahnya, ya kematiannya, ya kehidupannya semuanya diatur dengan syariat Islam. Ya. Di mana syariat Islam yang termaktub di dalam fikih itu sudah sangat jelas mengatur bagaimana kehidupan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Wala tatabi'u khutuwati syaiton aituru qasyaiton aitazinihi bitafriq innahu lakum aduwwum mubin aybayinul adawah. Janganlah kamu mengikuti jalannya setan ya. Itu innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu bagimu adalah musuh yang jelas. Jadi manusia untuk berusaha dekat kepada Allah itu ada hal-hal yang bisa menjadi penghalang, diantaranya setan, diantaranya hal-hal yang bersifat duniawi, diantaranya nafsu, kemudian juga makhluk ya itu. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Aymiltum anid dukhul fi jami'ihi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat ay al-hujaj ad-dhahirah ala annahu haq fa'lamu annallaha azizun la yu'jizuhu syai'un an intiqamihi minkum hakimin fi sun'ihi. Jadi Allah itu hakim, azab yang bijak. Kullu syai'in la yakhruju min hikmatillah. Segala sesuatu tidak akan keluar dari hikmahnya Allah, termasuk setiap episode kehidupan yang kita jalani pasti ada hikmahnya. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur.
ma yang duruna yantaziru tarikuna ad-dukhul fi illa ayatiyahumullahu ay amruhu ka qawlihi aw ya'tiya amru rabbik ay azabuhu fi zulalin jam'u zullatin minal ghamami ay as-sahab wal malaikatu wa qudiyal amru tamma amru halakihim wa ilallahi turja'ul umur bil bina'i lil maf'ul wal fa'il fil akhirah fayujazi sal ya Muhammad bani Israila tabkitan kam atainahum kam istifhamiyah mu'allaqah sal anil maf'ul asani wa hiyasani maf'ulai ataina wa mumayyizuha min ayatin bayyinah zuhirah kafalakil bahri wa inzalil manni wa salwa fabaddaluha kufran wa mayubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab ay ma an'ama bihi alaihi minal ayat li annaha sababul hidayah min ba'di ma ja'athu kufran fa innallaha syadidul iqab lahu zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu min ahli Makkah al-hayatu dunya bitamwih fa'ahabbuha wa hum yaskharuna minal ladzina amanu li fakrihim kabilal wa ammar wa suhaib ayastahzi'una bihim wa yata'alawna bil mal walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab walladzina taqaw asyirka wa hum haula'i fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ay rizqan wasi'an fil akhirah awid dunya. Siapa yang diberi rezeki yang luas di dunia dan akhirat yaitu orang yang menjauhi syirik bi ay yumlika al-maskhur minhum amwala sakhirin wa riqabahum kana nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bagian bainahum fadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kana nasu ummatan wahidah alal iman fakhtalafu bi an'amina ba'dun wa kafara ba'dun. Dulu manusia itu satu macam yaitu beriman kemudian menjadi banyak dan ada yang beriman ada yang tidak beriman. Maka Allah mengutus para nabi kepada mereka, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dengan surga dan memberikan peringatan terhadap orang yang kufur dengan neraka. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi yaitu kitab yang menerangkan kebenaran untuk menghukumi manusia fi makhtalafu fihi minad-din wa makhtalafa fihi ad-din illa alladzina utuhu ay al-kitab. Fa'amana ba'dun wa kafara ba'dun min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat al-hujjaj ad-dhahirah ala tauhid wa man muta'alliqatun bi ikhtalafa wa hiya wa ma ba'daha muqaddamun alal istisna fil ma'na baghiyan minal kafirin bainahum fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi min lil bayan al-haq biiznihi bi iradatihi wallahu yahdi man yasha'u hidayatahu ila siratal mustaqim tariqil haq wa nazala fi jahdin asabal muslimin am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Wa nazala fi jahdin, jadi turunlah ayat ketika kaum muslimin ditimpa kesulitan. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu seperti apa yang
diterima oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu sekalian dari kalangan kaum mukminin. Al-mihan, yaitu cobaan. Fatasbiru kama sobaru, maka bersabarlah seperti halnya orang-orang zaman dahulu juga bersabar, ya. Jadi Rasulullah saja yang jelas-jelas maksum, itu tantangannya dalam dunia dakwah juga masih luar biasa, ujiannya juga luar biasa, apalagi kita umatnya. Maka disitulah dengan mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu, kita bisa menjadi terinspirasi untuk mencontoh kesabarannya. Jadi inna fi qisasihim la ibratal liulil albab, sesungguhnya di dalam kisah-kisah terdahulu itu ada pelajaran berharga bagi orang yang mau berpikir, yaitu jadi masadhumul ba'sa'u wadarra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jumlatun musta'nafah mubayyinah ma qablaha al-ba'sa syiddatul fakri. Kadang dihadapkan pada ujian sangat fakir, wadarra al-marad, kadang sakit, wa zulzilu uz'iju bi anwa'il bala, dihadapkan pada berbagai macam ujian, hatta yakula bin nasbi wa raf'i aqala rasul walladzina ma'amanu ma'ahu istibta'an lin nasri litanahi syiddati alaihim mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, ya'ti nasrullah alladzi wu'idna fa ujibu min kibalillah ala inna nasrullahi qarib ityanuhu. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kedatangannya. Yasalunaka madza yunfiqun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Para sahabat bertanya kepadamu, wahai Muhammad, saya ini bagaimana kalau harus berinfak? Kul ma anfaqtum min khairin, katakan kalau mau menginfakkan suatu kebaikan, urutannya yang pertama falil walidain, pertama kepada kedua orang tua, ya, yang dulu sudah menafkahi kita, bagaimana di masa tuanya kita juga membantu. Wal akrobin, dan kerabat family. Maka berinfak, bersedekah kepada family, saudara itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala mempererat tali silaturahmi. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Wa ibnis sabil, dan orang yang melakukan perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim famujazin alaihi. Apa-apa yang kamu lakukan berupa kebaikan, Allah Maha mengetahui, Allah akan membalas, ya, itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagimu berperang dan itu tidak kamu sukai. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagimu, tapi bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, karena Allah lebih mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Itu. Jadi perang itu kalau dalam kondisi ya perang, kalau dalam kondisi aman ya tidak perlu berperang, ya. Nah, tapi memang dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada permasalahan seperti itu. Kadang kita senang sesuatu ternyata itu tidak baik kepada kita, atau kita tidak senang sesuatu ternyata itu baik bagi kita. Itu sudah rahasia ilahi semua, ya, itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagimu, atau kamu senang terhadap sesuatu tapi itu tidak baik bagimu.
Yasalunaka ni syahril harami qitalin fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Tapi fitnah di sini diartikan apa? Asyirku, syirik ya. Karena ada dua hal yang sangat baik, sangat bermanfaat, dan juga ada dua hal yang sangat buruk, sangat tidak baik. Apa itu dua hal yang sangat baik? Yang pertama yaitu adalah al-iman, iman kepada Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, yaitu memberikan manfaat kepada sesama kaum muslimin. Sesuatu yang buruk, membahayakan, tidak baik. Yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah ad-durru lil muslimin, yaitu membuat mudarat, membahayakan kepada sesama kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad fi sabilillah, mereka itu berharap rahmat Allah. Allah Maha mengampuni orang mukmin, Maha menyayangi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Limadza sumiyal khamru khamran? Kenapa khamr itu disebut khamr? Li'annahu yukhamirul aqla, karena khamr itu menutup akal. Orang kalau sudah mengkonsumsi khamr, apa yang dilakukannya di luar kendali akalnya. Kalau dulu cuma khamr, cuma arak, sekarang variannya banyak. Ya, pokoknya sesuatu yang muskir, yang memabukkan, narkoba dan lain sebagainya, sebisa mungkin harus dijauhi. Wal maisir ini dan judi. Kul fihima ismun kabir, katakan di dalam dua hal itu ada dosa yang besar ya. Karena apa? Memunculkan yang namanya khamr dan judi itu memunculkan mukhasomah, poropadu, pertengkaran, musyatamah, bisu-bisuan kalau kalah ya. Wa qaulil fuhsyi, perkataan yang buruk ya. Wa manafi'u linnas, dan kayaknya ada manfaatnya. Apa? Merasa enak, merasa gembira, mendapatkan harta dengan tanpa sulit. Judi. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya ya. Itu banyak ini saya mendapat keluhan seorang tua di mana anaknya itu kecanduan yang namanya judi online, akhirnya kesandung pinjaman online ya. Sehingga bertahun-tahun orang tuanya harus melunasi di bank ya. Itu yang namanya psikologinya orang punya kredit dan bertahun-tahun kadang juga bosen ya, gak lunas-lunas dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana agar tidak terjerat yang namanya perjudian ya, khamr ya, gulu muskir, segala sesuatu yang memabukkan ya. Itu wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa adzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wala tunfiku
Wa yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya kepadamu, bagaimana kami kalau bersedekah? Kulil afa. Katakan yang kamu sedekahkan al-fadil anil hajat, yaitu jika ada kelebihan dari kebutuhan, ya, itu sedekahkan. Wa yas'alunaka anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Kul islahul lahum khair, katakan bahwa berbuat baik kepada mereka itu adalah baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wa la tankihul musyrikat hatta yu'minna wa la amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kamu menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun mengagumkanmu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kamu menikahi orang laki-laki musyrik sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum. Hamba saya yang beriman itu masih lebih baik daripada orang musyrik walaupun mengagumkanmu. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kul huwa adza, katakan bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhilah perempuan ketika sedang haid, maksudnya tidak berhubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, janganlah kamu mendekat, maksudnya berjima berhubungan suami istri sampai dia suci. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dia telah suci, datangilah istrimu sebagaimana Allah memerintahkanmu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang suci. Jadi itu. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa alamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istrimu adalah sawahmu, ladangmu. Datangilah sawahmu, ladangmu sekehendakmu. Dahulukan untuk dirimu amal soleh seperti membaca bismillah sebelum berhubungan suami istri, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annakum mulaquh, ketahuilah bahwa kamu akan berjumpa dengan Allah, wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, ya, dengan keberadaan surga. Demikianlah yang bisa kita pelajari dari kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abah, izin bertanya. Napa kita kan sholat qobliyah niku, terus tidak sengaja niku napa sholat qobliyah niku rakaat keduanya niku saya doa kunut malahan apa lupa gitu loh apa, ingatnya subuh tapi niatnya apa? Ada suaranya nggak? Wonten, lanjut. Nggih, terus napa kadang niku sholat niku bisa lupa apa? Semuanya 4 rakaat napa 5 rakaat nggih. Niku
Betul fokus sampai kadang lupa nggih. Salatnya bisa 5 napa 4 lupa niku. Tapi nggih lanjut mawon napa pripun napa ngulang malih kata. Ini atas jawabannya terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agar kita bisa khusyuk kalau kita belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, sebelum kita takbiratul ihram hendaknya membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi supaya kita dijauhkan dari setan yang yuwaswis fi sudurin nas, mengganggu, menggoda di dalam hati manusia. Supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang menghembuskan dan meniupkan keraguan-raguan dalam sholat kita, supaya sholat kita khusyuk. Sebelum takbiratul ihram itu membaca surat An-Nas. Kalau kita sholat kita bingung jumlah hitungan rakaat, ini dapat 3 atau 4 atau 3, maka kalau dalam fikih diambil hitungan al-aqal yang sedikit ya. Tapi sebelum salam hendaknya sujud sahwi ya, itu termasuk juga menambah rukun atau mengurangi rukun, nah itu ada namanya sujud sahwi ya. Sholat qobliyah tapi malah ada kunutnya, yaitu sujud sahwi, sujud yang diperuntukkan karena kita lupa ya. Nah itu, jadi sudah ada prosedurnya semua yang mengatur terkait hal tersebut ya itu. Jadi kalau ragu-ragu begitu, saya tadi misalnya sholat zuhur sendiri, ini tadi dapat 3 atau 4 atau 3, maka diambil yang 3 ya, hitungan yang sedikit. Tapi sebelum salam hendaknya sujud sahwi. Tapi kalau di warung jangan begitu. Nanti tadi saya makan pisang goreng habis 4 apa 5 ya, 4 apa 5. 4 adalah. Iya, betul. Iya, Pak, jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Mahmud dari kelompok Nanga Ceria. Ingin bertanya tentang harta warisan. Ini kalau di kampung-kampung kan, kalau di Al-Quran dikatakan anak laki-laki itu bagiannya 50%, lebih banyak itu dari perempuan. Nah itu kalau di kampung-kampung itu sama rata semuanya, karena banyak yang iri kalau misalnya nggak sama laki-laki sama perempuan. Nah, misalnya sama rata itu bagaimana Pak Ustadz kalau tidak mengikuti aturan Al-Quran itu bagaimana? Apakah hasilnya itu haram ataukah bagaimana Pak Ustadz? Mohon jawabannya, monggo. Terima kasih. Terkait waris itu memang ketentuannya lizakari mislu khazil unsayain ya. Bagi orang laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Tapi kalau kemudian itu merupakan hasil musyawarah, tidak mengikuti ketentuan itu juga tidak masalah begitu. Saya kira itu dulu. Saya ada kegiatan yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.